Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Anissa Nurhafiza Awalia. Kali ini aku mau bahas kenapa sih kok bisa Perpu Cipta Kerja itu melanggar konstitusi negara kita. Nah, kita mulai dari kronologi penerbitan Perpu Cipta Kerja. Nah, pada tanggal 17 Desember 2019, setelah istilah Omnibus Law muncul pertama kalinya dalam pidato Presiden Joko Widodo, nah, pemerintah itu mulai membentuk Satgas Omnibus Law. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 April 2020, RUU Omnibus Law itu baru mulai dibahas DPR pada dalam rapat paripurna ke-13. Nah, pada tanggal 5 Oktober 2020, RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi undang-undang pada rapat paripurna. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan rancangan undang-undang yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan merupakan bagian dari RUU Prioritas tahun 2020. Nah, dalam program legislasi nasional tahun 2020. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 November 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, lalu apa sih permasalahan Perpu Cipta Kerja tersebut? Nah, permasalahan dari segi formil, pemerintah dalam menyusun peraturan ini tidak membuka ruang perihal keikutsertaan masyarakat dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Nah, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus sesuai dengan asas keterbukaan yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Nah, dalam proses pembuatan Perpu Ciptaker, pemerintah itu tidak mempunyai inisiatif untuk memangku keterlibatan masyarakat dengan tidak membuka ruang sosialisasi bagi masyarakat. Nah, Perpu ini juga tidak mengindahkan putusan MK nomor 91/PUU 18 Romawi garing 2020 yang mengamanatkan pemerintah untuk menghadirkan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation. Nah, selanjutnya pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alan Gani Wardana SHMH memberikan pandangannya terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja ini. Nah, menurutnya pemerintah itu wajib mempelajari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi baik dari segi perbaikan proses legislasi maupun terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diperintahkan MK. Nah, ia berpendapat bahwa dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja membuktikan pemerintah, terutama Presiden, tidak memiliki iktikat baik untuk mematuhi putusan MK nomor 91/PUU 18 Romawi garing 2020. Nah, dalam putusan MK tersebut salah satu amarnya yaitu memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
Artinya lebih diutamakan untuk memperbaiki Perpu Cipta Kerja. Apalagi MK telah memberikan jangka waktu selama 2 tahun sejak putusan, waktu yang sangat cukup apabila pemerintah mau memperbaikinya. Nah, pemerintah juga melecehkan lembaga DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang, karena dengan dikeluarkannya Perpu ini, pemerintah meminggirkan peran DPR, kata Alan. Ia juga menilai pemerintah juga meminggirkan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi. Pemerintah juga mengambil jalan pintas yang sesat, yaitu dengan menggunakan dalih adanya kegentingan yang memaksa untuk menghanyutkan partisipasi publik, imbuknya. Prosedur dikeluarkannya Perpu berlandaskan pasal 22 Undang-Undang NRI 1945, yaitu dalam al-ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Artinya, Perpu hanya dapat dikeluarkan jika negara dalam keadaan yang genting atau memaksa. Apakah benar ada kegentingan yang memaksa? Meskipun kegentingan memaksa merupakan hal subjektif Presiden, namun terdapat 3 kriteria kegentingan memaksa yang dapat merujuk pada putusan MK 138/PUU 7 Romawi /2009, yaitu 1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada. Yang ketiga, terjadinya kondisi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan atau kebutuhan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Menurut penuturan Alan, faktanya kekosongan hukum tidak ada. Dalam amar putusan MK nomor 91/PUU 18 Romawi /2020, MK menyatakan Undang-Undang 11 tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. Artinya, Perpu Cipta Kerja ini masih berlaku sampai dilakukan perbaikan hingga November 2022. Waktu 10 bulan sangat cukup untuk melakukan revisi, bukan malah mengeluarkan Perpu UU Cipta Kerja, tegas Alan. Lalu, apa sih dampak disahkannya Perpu Cipta Kerja ini? Dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja ini berdampak buruk bagi hubungan antar lembaga negara, yaitu antara Presiden, DPR, dan MK. Presiden ini tidak menghormati putusan MK sekaligus tidak menghormati DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang. Nah, pengesahan Perpu Cipta Kerja ini juga akan merusak sistem legislasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2022. Padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 tidak ada ketentuan yang membolehkan Perpu dibuat dengan metode omnibus. Nah, penggunaan metode omnibus dalam undang-undang secara khusus hanya boleh dilakukan bila tahapannya dimulai dengan mencantumkan di dalam dokumen perencanaan peraturan seperti prolegnas. Nah, apabila DPR memiliki akal sehat, Perpu ini harus ditolak karena telah meminggirkan peran DPR untuk ikut memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana amanat putusan MK.
Nah, di sisi lain, sudah terdapat gugatan pengujian Perpu MK. Oleh karena itu, MK dalam menguji harus hati-hati, kritik publik harus didengarkan, mampu memainkan peran sebagai the guardian of constitution, serta apabila pemerintah mengembangkan konstitusi, sudah menjadi tugas MK untuk menegakkan dan menertibkannya. Nah, jadi begitulah kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap melanggar konstitusi. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.